Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Waktu Pangestu dengan NIM 170662407 sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai eh, bab 3 dari PMW kami, yaitu bola ubi mini, olahan ubi sebagai wujud kreativitas dan ketahanan pangan lokal bersama Alivia Zahra Ramadhani dengan NIM 170662401. Lalu ada juga Karim kami dengan NIM 17066240110. Oke, untuk bab tiganya di sini, untuk bab tiganya di sini untuk 3.1 mengenai justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama ada biaya tetap. Jadi kita eh, mengklasifikasikan beberapa biaya tetap yang terjadi selama kegiatan PMW kita nantinya. Yang pertama wajan besar, spatula, mixer, loyang untuk wadah, cetak poster, logo dan banner, kanva premium, dan biaya publikasi. Kenapa di sini kita tetapkan biaya tetap? Karena biaya tetap di sini kan tentunya biaya yang bakal ada di setiap operasional. Jadi kita tetapkan dengan harga-harga yang sudah pasti. Dan untuk beberapa bahan di sini juga beberapa biaya tetap di sini juga kita beli hanya di awal saja, seperti wajan besar, spatula, mixer, dan sebagainya. Lalu untuk biaya variabel, di sini ada tepung tapioka sebagai bahan utama, ubi jalar sebagai bahan utama, gula pasir, minyak goreng, keju atau topping-topping lainnya, kemasan box atau packaging box, stiker logo, plastik sealer atau dan upah tenaga kerja. Biaya variabel di sini tentunya menyesuaikan dengan berapa produksi yang kita jalani selama operasional atau selama PMW ini berjalan dengan estimasi biaya-biaya yang sudah ditetapkan di sini. Lalu untuk jumlah totalnya, biaya tetap kita itu totalnya ada 905.000 dan untuk biaya variabelnya itu sejumlah 2.863.000 dengan biaya total sebesar 3.768.000. Lalu untuk deskripsi mengenai jadwal rencana kegiatan kami, di sini kami klasifikasikan menjadi 11 kegiatan. Untuk yang pertama itu ada riset pasar dan analisis kebutuhan konsumen. Untuk estimasinya itu ada di dua bulan pertama, yaitu tepatnya pada bulan Maret dan April, sesuai contoh yang telah diberikan. Eh, kita di sini meriset mengenai kebutuhan dari konsumen itu sendiri ke pasar-pasarnya secara langsung atau ke target kita secara langsung. Lalu yang kedua, daftar pemasok dan peninjauan bahan baku itu dilakukan dari awal kita menjalankan usaha, yaitu pada bulan pertama di tahun 2025. Lalu untuk uji coba pembuatan produk dan pengujian keawetan kita lakukan setelah kita mendapatkan em, hasil dari peninjauan bahan baku, tepatnya pada bulan kedua dan ketiga pada bulan April dan Mei. Lalu untuk kegiatan keempat mengenai identifikasi dan penetapan pemasok utama, ini kita lakukan berdasarkan hasil peninjauan bahan baku pada daftar pemasok yang telah kita lakukan di bulan pertama. Lalu untuk kegiatan kelima itu ada pengurusan izin usaha mengenai izin dari eh, operasional PMW kita ini. Lalu yang keenam ada desain logo, identitas brand dan kemasan. Ini dijalankan di awal kita menjalankan usaha PMW tersebut. Lalu untuk ketujuh penetapan strategi STP yaitu segmentation, targeting dan positioning kita jalankan di bulan keempat dan lima untuk memastikan pemasaran kita nantinya bakal berjalan dengan baik. Lalu yang ke-8, kita menjalankan soft launching produk pada bulan kelima agar dapat mengenalkan produk yang kita produksi kepada halayak umum. Lalu untuk kegiatan ke-9, pelaksanaan pemasaran dan penjualan kita lakukan di bulan kelima sampai bulan ke-9. Kenapa kita jalankan sampai bulan ke-9, tidak sampai bulan terakhir? Karena tentunya kita nantinya akan ada penyusunan laporan akhir di akhir. Lalu untuk kegiatan yang ke-10, evaluasi penjualan, respon konsumen, dan juga efektivitas strategi. Di sini kita sama-sama mengevaluasi dari hasil feedback atau keluhan-keluhan atau masukan dari apa yang diberikan oleh pelanggan agar apa yang kita produksi ke depannya itu juga dapat mengembangkan produk usaha dari Bolubi ini. Lalu yang kegiatan ke-11 ada penyusunan laporan akhir mengenai
bagaimana kita menyusun laporan keuangan, baik itu laba rugi, cash flow, atau sebagainya. Lalu kami juga telah melengkapi daftar dari ketua tim, anggota kelompok satu, anggota kelompok 2, lalu juga beserta lampiran-lampiran seperti logo usaha, kemasan produk, mock-up-nya, flowchart pembuatan dulu bis, serta bisnis model kanvas ya. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.